Shalom semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Bersyukur buat setiap kasih-Nya kita boleh ada sampai dengan hari ini, dan kasih karunia beberapa berhenti kami doa. Amin. Sebentar kita akan memulai ibadat kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapa yang baik yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kesempatan buat kami hadir depan ini, kembali datang dalam bait-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami, biarkan kami membawa segenap tubuh jiwa kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau Allah yang kudus.
Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau sapa cuma semuanya. Kalau saya katakan haleluya, cuma boleh katakan puji Tuhan ya. Boleh nanti kebalikannya. Oke, setuju ya? Kita tes. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ucapkan oh betapa indahnya. Yang siap diberkati Tuhan boleh haleluya. memuji Tuhan. Datanglah dan bertanya.
mengasihi kita. Dalam segala situasi keadaan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Mari kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, tapi sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan kesanggupannya selalu memampukan kita. Terima kasih. Ya, kita angkat referen dari pujian ini, pelan dan nikmati pujian ini. Bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu sangat merindukan kehidupan kita. Untuk kehidupan kita hari lepas hari semakin menjadi seperti Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ya kurang lebih ada sekitar hampir 2 bulan, kami mengalami satu kejadian di mana jujur buat saya secara pribadi shock. Suatu hari suami saya ini pulang kerja, tuh kan, pulang kerja tiba-tiba saya lihat wajahnya memang capek. Dia pulang dari Gresik, terus dia batuk, saudara. Dia batuk, ya saya pikir batuk biasa, dia minum obat, dia istirahat sudah selesai. Tiba-tiba batuk itu nggak selesai sampai hampir 5 hari. Kok apa namanya tidak berkurang sama sekali, tidak kelihatannya itu tidak ada mengalami kelegaan gitu walaupun sudah minum obat. Terus ternyata bukan cuma sekedar 5 hari, 1 minggu, saya hitung 2 minggu itu, walaupun mungkin batuknya nggak kekal kayak apa gitu ya, tapi itu menguras tenaga dia. Nah sampai suatu ketika
Dan itu memang terjadi, bahkan setiap malam itu tambah parah. Dia itu nafasnya itu ngos-ngosan gitu. Saya kan nggak tega lihat dia kayak gitu. Cuma saya nggak harus bingung semuanya. Ya mungkin ini nanti dia jadi tambah bingung. Ya, saya terus berdoa, Tuhan, kekuatanmu, kesambutanmu, pulihkan suamiku. Dan hitung 3 minggu loh jalan. Itu batuk itu nggak selesai. Dan saya lihat badannya itu tambah lama tambah kurus. Ya, udah minum obat apa segala macam, obat yang dikasih petunjuk oleh teman-temannya, karena ada beberapa teman dokter yang juga spesialis. Tapi itu tidak mengurangi batuknya dia, tambah lemes gitu. Akhirnya karena dia sudah ngos-ngosan, kita putuskan untuk kita ke rumah sakit, gitu kan? Akhirnya di situ dia dikasih oksigen ya supaya dia bisa napas lega. Selesai itu di rumah sakit keadaannya enak gitu. Tapi pada waktu sampai rumah balik lagi seperti itu. Sehingga kami harus beli itu alat itu, sehingga satu saat kalau memang itu harus batuk lagi seperti itu, dia pakai itu alat itu. Dan memang itu hampir setiap malam ketika kami selesai beli itu. Badannya kurus, dia lemas. Akhirnya tiba-tiba muncul pikiran saya seperti ini. Ada pertanyaan ini, Tuhan, aku cukup sampai di sini, saya bilang gitu. Itu pertanyaan yang muncul pertama kali. Apa cuma sampai di sini? Apa yang Tuhan sudah rancangkan sedemikian rupa? Rumah tangga ini cukup sampai di sini, gitu. Sampai nggak teganya saya lihat dia. 2 hari selang tidak ada jawaban. 2 hari selang iblis itu kurang ajar. Taruh di dalam pikiran saya, lihatkan suamimu. Sebentar lagi, dia bilang gitu. Sebentar lagi kamu akan jadi janda. Kamu akan mengalami gini. Ketika iblis taruh itu, saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma diam. Saya berbahasa. Dan itu pikiran itu mengintimidasi saya. Saya ingat bahwa bangsa Israel ketika dia mengalami perbudakan di Mesir 400 tahun lebih, bagaimana bangsa Israel benar-benar mengalami keterpurukan. Dia harus bekerja paksa, harus membangun tempat perbekalan Mesir, Piton dan Ramses itu dengan sekuat tenaga. Rasanya nggak ada pembebasan, rasanya nggak ada sesuatu yang membuat dia bersukacita, tertindas terus. Dan itu yang dialami bangsa Israel. Tuhan ingatkan apa itu? Ketika bangsa Israel mulai menjerit kepada Tuhan, minta pertolongan, ada satu ayat, coba kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran. Kita akan buka bersama-sama kitab Keluaran pasal yang kedua. Ya, Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23. Jadi Mesir memerintahkan Israel untuk membangun tempat-tempat perbekalan.
dan itu menyesakkan bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23, Musa diutus Tuhan. Ayat yang ke-23 dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24 dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang personil. Dia Allah yang selalu rindu untuk bisa bersama dengan umatnya dalam segala hal, keterlibatan dia. Karena itu ayat ini mengingatkan bahwa ketika dia, Allah kita, mendengar kerangan bangsa Israel, dia tidak cuek. Tapi Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, Allah melihat memang keadaan bangsa Israel mengalami keterpurukan di dalam penindasan. Dan saat itu dia memperhatikan. Dia panggil Musa. Allah kita adalah Allah yang bukan cuma sekedar ingin tahu, kepo gimana kabarnya, gimana keadaan, enggak. Tapi dia Allah yang selalu rindu terlibat. Dia Allah yang senantiasa rindu dalam setiap situasi dan keadaan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia pribadi yang empati, turut merasakan penderitaan umatnya. Dia peduli dengan kita. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi ingat ada satu pribadi yang gak pernah meninggalkan kita. Dia imam besar yang bisa merasakan keluhan-keluhan kita. Tapi dia pribadi Allah, dia tidak berbuat dosa. Dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, bagaimana keturunannya. Siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Nah, Allah kita Allah yang setia dengan janjinya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampailah mujizat menjadi nyata. Iblis taruh itu di dalam pikiran saya, jahat banget. Dan ketika iblis taruh itu, saya sempat hanyut di dalam pernyataan iblis itu. Sempat lemes saya. Aduh Tuhan, kau dahsyat, kau luar biasa. Sampai dalam keadaan seperti itu, saya tidak ngabari Pak Kembugem loh. Pak Kembugem bingung. Bugem waktu itu sempat tanya, gimana kabarnya? Gitu. Oh puji Tuhan, baik. Padahal kondisinya seperti itu. Nakal, ya. Nah, ketika iblis taruh pikiran itu,
dan kita tanggapi pikiran itu, membuat kekuatan kita itu loyo. Tidak ada kekuatan sama sekali. Tapi saya bersyukur Roh Kudus itu hebat. Dalam setiap aktivitas saya ini selalu connect dengan Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Apa ya Roh Kudus yang harus aku lakukan? Dalam waktu itu posisi saya masak, muncul firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku menetapkan engkau menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Saya tangkap itu. Nah, ketika ada firman itu, saya tahu ini dari Tuhan. Kalau yang negatif-negatif tadi yang berusaha menekan saya tahu itu bukan dari Tuhan. Itu intimidasi iblis. Ketika firman itu nyata, saya dengar, saya langsung tangkap, ya Tuhan, terima kasih. Aku udah jelas sampaikan, aku sedang mempersiapkan dia. Aku sedang mempersiapkan dia. Aku sedang memperluas kapasitas dia. Tapi ketika hal ini firman Tuhan saya dengar, suami saya belum sembuh, belum pulih. Tapi saya tangkap itu, terima kasih. Terus apa yang harus aku lakukan? Untuk kapasitas diperluas, perlu perubahan mindset. Dan itu proses, butuh waktu. Tapi jujur, ketika ada proses butuh waktu, saya tenang. Kenapa? Karena ini firman. Terima kasih Tuhan. Enaknya apa, pernyataan apa, tapi kalau bukan firman, hati-hati. Iblis bisa melesetmu. Karena itu kita perlu keintiman dengan Tuhan. Kita ngerti Tuhan sedang berperkara apa. Pada waktu firman itu disampaikan, hati saya rasanya koyok apa, diguyur air gitu, seger. Terima kasih Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Dan berjalannya waktu, puji Tuhan, pemulihan demi pemulihan. Tapi ingat, ada proses untuk perubahan pikiran. Dan itu tidak gampang, itu butuh waktu. Kalau untuk hal ini, mungkin bukan saya saja yang mengalami. Saudara juga mengalami ketika ada permasalahan, itu menekan kita. Ada hal-hal yang berusaha untuk membuyarkan firman yang ada di dalam hati kita, yang selama ini menuntun kita. Tenang, ambil waktu. Untuk kita bisa berfellowship dengan Tuhan. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan saya, memang dari satu sisi bingung, takut, cemas dan sebagainya. Tapi dari satu sisi saya tenang, firman itu saya pegang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang firman Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi Dia Allah, tampilkan kita menjadi pemenang dalam situasi keadaan apapun juga. Jadi ketika mengalami hal seperti itu, jangan kita gegabah untuk bertindak, nanti akibatnya malah salah. Ambillah, tenang. Ketika kita mulai ambil waktu, kita berfellowship dengan Tuhan, ungkapkan apa yang menjadi masalah kita. Dia Allah Maha tahu, cuma Dia ingin rindu. Sampai di mana kepercayaan kita kepada Dia, dengan mencurahkan segalanya yang kita alami. Dan ketika kita bersatu, Dia akan menyatakan kasih-Nya, kekuatannya kepada kita.
Coba kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Minta tolong. Ya, saya akan baca. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang apa? Patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini memang masih ada daging. Ketika ada permasalahan dan itu rasanya menekan kehidupan kita, membuat kita ini tidak bisa lakukan apa-apa. Bahkan kalau kita mengambil satu tindakan, kalau kita nggak benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan, salah kaprah, nabrak sana nabrak sini, nggak tambah baik hasilnya. Gitu. Firman mengingatkan kepada kita, kita ini yang patah hati, kita ini yang remuk hati, Tuhan dekat dengan kita dan Dia selalu rindu untuk bersama-sama dengan kita dalam situasi keadaan apapun. Dengan tinggal tenang terletak kekuatan kita. Saya nggak ambil tindakan seperti apa. Saya tetap Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Tuhan sampaikan seperti itu. Dan puji Tuhan, berangsurnya keadaan suami saya. Sekali lagi proses tetap berjalan. Di dalam pekerjaannya Tuhan izinkan masalah terjadi dengan teman-teman yang selama ini bisa diharapkan ternyata mengecewakan. Saya bilang sama dia, ngampuni, gak usah mengambil sikap yang seperti apa. Ingat, Tuhan sedang memperluas kapasitasmu. Saya bilang gitu. Ya, saya ngomongin sambil makan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Tetap tenang. Yus, apa selama ini gini dia cerita panjang lebar. Kalau dihitung-hitung, sudah banyak yang seharusnya kami terima. Tapi itu enggak. Mereka bisa beli mobil gonta ganti. Sebetulnya dia bisa. Tapi karena dia menganggap Mas ini seperti keluarga, sudah sekian belas tahun kerjasama. Saya lihat dia rasanya itu rada gelo. Gitu. Kok seperti itu ya Kak? Gitu. Tetap tenang. Dan dengan keadaan seperti itu Tuhan izinkan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat menurut saya. Mulai banyak rekan-rekan baru datang. Hasilnya lebih dari yang kemarin-kemarin. Terus tidak usah kecewa. Kelihatan sekali wajahnya. Dan itu dari hari ke hari saya lihat seperti itu. Gak tega saya rasanya. Tapi saya tahu di balik semuanya ini ada rancangan Tuhan yang dahsyat. Saya terus nge-push dia, beri kekuatan sama dia. Tuhan dahsyat. Haleluya. Perkatakan firman dalam situasi keadaan apapun juga. Karena firman itu yang akan bekerja.
bahwa di luar kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tadi malam pun saya sampaikan ke anak-anak pemuda. Saya mengingat beberapa tahun yang lalu ketika kami mulai masuk di dalam rumah tangga. Ketika kami mulai masuk di dalam satu tempat tinggal, kami harus membeli barang-barang yang kami perlukan. Barang-barang rumah tangga untuk masak dan sebagainya. Saya sampaikan tadi malam ke anak-anak, seperti kulkas, magicom, seperti itu, alat-alat elektronik dan sebagainya. Tapi juga ada alat-alat yang biasa untuk bikin sayur, panci-panci gitu. Nah, beda loh antara panci yang kita bikin sayur setiap hari dengan kulkas. Kalau kita beli kulkas, otomatis kita punya surat garansi. Atau di situ ada juga manual booknya, buku panduan untuk bisa maksimal itu seperti apa, harus mengikuti panduan itu. Kalau enggak akan cepat rusak. Beda dengan panci yang kita pakai buat bikin sayur. Enggak usah pakai buku panduan, selesai ambil beli, cuci, langsung kita bisa bikin sayur. Nah, untuk kita memaksimalkan pribadi kita yang dicintai oleh Tuhan, kita harus benar-benar tahu sesuai dengan buku panduan itu. Nah, buku panduan itu apa? Firman. Jangan keluar dari firman. Kita butuh firman. Perkatakan firman. Karena disitulah letak kekuatan kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mengingat firman, kita menghidupi firman, pemikiran-pemikiran yang seperti tadi saya sampaikan, firman itu muncul bahwa Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala bukan ekor. Tuhan ingatkan lagi, kamu sudah terima kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah, itu mulai mengingatkan, saya mulai bangkit lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Setan kurang ajar. Jadi setiap intimidasi iblis yang dia taruh di dalam saya ingat itu bukan tanaman yang ditanam oleh Bapa di surga. Karena itu dengan kuasa otoritas yang Tuhan berikan, saya cabut itu sampai akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berkuasa, tidak berhak atas hidupku. Saya mulai cabut itu pernyataan-pernyataan iblis yang berusaha menekan kehidupan saya, suami saya cabut sampai ke akar-akarnya. Dan itu tidak akan berlaku. Wow, dahsyat Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat. Karena itu ketika kita mengalami segala sesuatu, yang pertama ambil waktu, curahkan semua apa yang kau alami kepada Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman. Dan yang ketiga, nyanyikan pujian bagi Dia. Karena itu merupakan pengakuan kita. Pujian itu akan menyejukkan kita. Pujian itu akan memberi kita semangat. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa tetapi ku berserah kepada kehendak-Nya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam situasi keadaan apapun juga, ketika kita nyanyi memuji Tuhan, haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Yes. Coba kita akan bersama-sama buka di dalam Maleakhi pasal yang ketiga.
Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tuhan. Dikatakan di situ, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Perbedaan itu pasti ada. Jangan sampai kita sama dengan mereka. Kalau kita sama dengan mereka, perlu kita pertanyakan bagaimana kehidupan orang yang percaya itu kepada Tuhan. Kepercayaannya bisa kita buktikan melalui situasi keadaan yang ada. Minggu yang pertama kita sudah dengar firman Tuhan yang Pak Gem katakan, aku tahu, Allah tahu segala permasalahan kita. Sampai dibikin peragaan di depan kurang jelas apa. Kalau kurang jelas ya nanti sekolah khusus kepala. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau apa? Coba kita buka di dalam Wahyu. Wahyu, kitab Wahyu paling depan, paling belakang. Pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Sudah? Oke. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat apa? Menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun apa? Engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama. Aku tahu. Dan ketika Allah tahu, dia nggak cuek. Karena kita sudah hidup di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu yang akan bekerja. Minggu yang lalu kita juga dapat firman dari Tuhan. Wow. Menjadi pribadi-pribadi yang apa? Tangguh. Wow. Hebat Tuhan kita. Kita ini ciptaan Tuhan yang mulia loh. Kita ini spesial di mata Tuhan. Karena dia tahu dan kita diciptakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tuhan fasilitasi kita. Salah satunya dengan komunitas yang ada untuk kita bisa saling melengkapi, memberkati, menguatkan satu dengan yang lain. Seperti minggu yang lalu Pak Gem mendoakan Mika, dan puji Tuhan. Dan nanti Mika saksi bagaimana Tuhan memberikan kemenangan, kesehatan, pemulihan yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kita pemimpin-pemimpin untuk menjaga jiwa kita. Nah, kalau kita menghidupi firman itu yang akan terjadi. Sehingga Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 itu terjadi. Akan ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, perlu dipertanyakan. Setuju dengan saya? Amin. Haleluya. Karena ini loh yang bekerja, bukan kekuatan kita. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maleakhi ini jelas. Saya buka Maleakhi dari Matius jadi cepat satu lembar. Dikatakan ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Hidup di dalam kebenaran, ya, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Perbedaannya sangat nyata. Saudara lihat, suami saya sudah mulai seger, pekerjaannya mulai dipulihkan, bahkan lebih dan lebih. Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa.
menyanyikan satu pujian. Mungkin Pak Gong mau tambahkan apa yang sudah sampaikan. Saya mengundang untuk pemain musik. Yuk kita angkat satu pujian. Allah kita tidak tuli. Dia dengar setiap seruan doa kita. Ketika bangsa Israel mengerang, mengalami penindasan, Dia dengar Allah kita. Dia mengingat perjanjiannya. Ketika engkau mengalami masalah yang seakan-akan itu menindih hidupmu, dan engkau berdoa, engkau mengerang kepada Tuhan, Tuhan ingat perjanjiannya dengan kita. Bagaimana Dia Allah yang begitu luar biasa memanggil, memilih kita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jangan pernah kita pakai kekuatan kita. Andalkan Dia dalam segala perkara. Dan yang kedua, ucapkan firman. Karena firman itu yang akan bekerja. Terima kasih. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Dia berbuat, apapun yang terjadi,
memberikan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Pakem-pakem Tuhan percayakan untuk menjaga jiwa kita dari doa, teguran, nasihat kepada kita. Bukan karena Dia benci, Dia nggak sayang, enggak. Karena Dia mengasihi kita dan Dia juga bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap kita yang dipercayakan di dalam penggembalaannya. Bersyukur untuk komunitas yang Tuhan beri. Jangan asal curhat kepada siapapun juga, tapi percayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Kita bersyukur Tuhan memberikan komunitas di tempat ini untuk saling menguatkan, memberkati. Gak usah curiga tentang satu dengan yang lain macam-macam. Percaya bahwa Tuhan tempatkan kita di tempat ini untuk satu tujuan ilahi. Dia rindu segala sesuatu yang ada di dalam kita itu muncul, dan itu kualitas surga yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Melalui situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita mengucapkan firman, ada kesanggupan, kemampuan yang nyata bekerja dalam diri kita, dan itu pekerjaan roh. Jangan pernah ngomel, jangan pernah ngursuloh. Ketika itu muncul dalam pikiran saya, apa sampai di sini Tuhan? Apa cukup saya minta ampun sama Tuhan? Saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Dan saya setelah ngomong seperti itu, saya minta ampun. Kata-kata yang sempat keluar saya tarik kembali dalam nama Tuhan Yesus. Saya batalkan, saya anggap tidak ada dampak dan tidak ada dampak. Terus apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, suami saya, rumah tangga saya tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Menjadi satu kesaksian bagaimana Dia Allah yang dahsyat, Allah yang sedang berbicara dalam kehidupan kita. Dari hidup melalui kehidupan kita nyata, kita menjadi satu kesaksian Allah yang hebat, yang dahsyat, yang telah memilih kita, sedang berurusan dengan kita. Dan itu melalui proses permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Saya sempat minta maaf kepada Pak Gum waktu itu karena saya tidak cerita keadaan suami saya. Malah Pak Gum dengar dari yang lain. Ya Pak Gum, memang saya tidak sampaikan itu. Saya tahu saudara, saya harus berdiam diri. Kekuatan Tuhan yang memampukan. Dia Allah, nggak pernah tinggalkan kita. Mungkin kalau sampai detik ini masalahmu belum kelar, belum selesai, ucapkan firman, jangan pernah ngomel. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Semua yang ku bisa tetapiku
menurunkan cita kasih Bapa. Dia mengasihimu. Dia tahu masalahmu. Dia tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tadi dikatakan di firman-Nya, Dia melihat, Dia mendengar, Dia memperhatikan seruan doa. Tuhan bukan atom atau dewa yang tidak bisa melihat. Dia bukan satu patung yang tidak bisa mendengar. Tapi Dia Allah yang menciptakan semesta, Allah yang tahu kondisi apapun kita. Dia tahu pikiranmu. Sebelum kau berdoa, Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Jadi kalau saat ini doamu belum dijawab, tapi katakan lebih lama, nama Fir'aun tetap bertahta sampai suatu saat Tuhan mendengar teriak orang Israel dan Ia mengenali. Dia tahu dombanya, Dia tahu suara dombanya. Oh, saat ini harga BBM mulai naik, yang berimbas pada segala kebutuhan rumah tangga. Dia tahu, Dia melihat, dan Dia mendengar. Jadi masalah apakah kita melalui firman-Nya? Jadi masalah apakah saat itu kita tetap jalan? Jadi masalah apakah kita tetap berhubungan dengan Dia? Tetap menaikkan doa-doa? Apakah tetap ada mezbah untuk Tuhan? Biar engkau tidak meninggalkan jam-jam doa. Di tengah kesibukanmu yang demikian padat, di tengah aktivitasmu yang mungkin menyita waktumu, tapi dengar, biarlah engkau tetap matamu tertuju pada Tuhan. Engkau selalu dengar akan firman Tuhan, sehingga pada saatnya tiba, sesuatu yang indah terjadi pada kehidupanmu, pada keluargamu, pada rencanamu, pada masa depanmu. Dia tahu kerinduan hatimu. Dia dengar ceritamu. Yang Dia mau engkau terus percaya kepada Tuhan, dan engkau tidak menyerah. Engkau tidak menyerah, dan engkau tidak menyerah. Ya, kita berdoa, kita minta ampun. Kalau mungkin kita pernah menyalahkan Tuhan, kenapa begini, kenapa begini. Lewat lidah bibirmu, biar kita tetap memuji Tuhan. Karena di dalam pujian itu mengandung arti engkau memuliakan Dia. Di dalam pujianmu engkau menyatakan Dia sebagai Tuhan yang sanggup menjawab setiap masalah. Jangan pernah menyerah. Amin. Ku tak akan menyerah, ada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada
membawa kami ke masa depan yang bilang gemilang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau tidak diam, Engkau mendengar, Engkau melihat, dan Engkau mengingat perjanjian-Mu dengan nenek moyang kami Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau memberkati jemaat-Mu, Bapa. Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau tahu apapun masalah mereka, kesulitan mereka, tapi di dalam nama Yesus, Allah Jehovah Jireh, Kau menyediakan segala sesuatu. Mungkin ke depan kelihatan gelap, tapi Kau yang membuka, Kau yang membuka pintu satu, pintu yang lain. Engkau membuka sumur satu dengan sumur yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sumber kehidupan kami, Kau jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, pendeta muda RT. Apa yang dilakukan Tuhan yang membuat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Dan juga untuk Bapak Agus, setiap proyek, setiap order, setiap pekerjaan biar menyerahkan pada Tuhan, dan Tuhan yang memberkati. Ingin juga kami semua yang sudah mendengar firman-Mu dan akan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami boleh tentram di dalam pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kehormatan-Mu memakai kami semua, hamba-hamba-Mu, para pelayan
Kalau hari ini boleh melayani Tuhan, mau memberkati tim Awi, dengan waktu mereka, dengan apapun yang mereka lakukan, Tuhan Kau yang berhitungan, yang memberkati setiap pribadi. Dan juga untuk hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, bahkan orang dewasa, bagian dekat maupun yang dari jauh Tuhan, penyertaan-Mu tetap ada, perlindungan-Mu tetap ada. Dalam perjalanan mereka ke rumah kembali Tuhan, Kau menyertai malaikat-Mu beserta dengan mereka, Immanuel, sehingga mereka boleh bertemu dengan keluarga, menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan, menikmati penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan Indonesia, kami menyerahkan Surabaya, Kau sendiri yang beracara supaya kami tetap beribadah dengan aman dan nyaman. Dan kami terus berdoa untuk rencana kongres GKB Tuhan. Kau sendiri yang menetapkan ketua umum yang baru, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kau yang memberkati program gereja, Kau memberkati acara Natal dari gereja tempat ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku, sehingga nama-Mu dipermuliakan, sehingga Engkau suka dan banyak tersenyum. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati seluruh jemaat, Kau memberkati Allah Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan sesuatu, menyediakan segalanya Tuhan. Apa yang dibutuhkan jemaat Tuhan, yang Kau yang memberkati, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan yang memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang patah semangat, yang loyo Tuhan Kau yang beri semangat yang baru, yang lama Kau yang beri kekuatan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi segenap jemaat yang percaya kepada-Mu mulai saat ini sampai pada masa Tuhan Yesus kembali. Yang percaya katakan amin. Janji